Yo, welcome back to my channel guys. Di video kali ini videonya bakalan cukup panjang karena aku bakal ngajak kalian ikut full journey perjalanan kami dari Bali sampai ke Zagreb, Kroasia. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa karena total waktu tempuhnya kurang lebih 28 jam. Dengan 2 kali transit internasional, kami akan transfer pesawat di Singapura, lalu lanjut transit lagi di Munich, Jerman, sebelum akhirnya mendarat di Zagreb, Kroasia. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis karena perjalanannya panjang, capek, tapi penuh cerita. Tanpa basa-basi, let's start the journey dari Bali menuju Zagreb, Kroasia. Selamat siang semuanya. Selamat datang di perjalanan dari Bali ke Kroasia. Ini kita baru sampai di Bandara Ngurah Rai. Kita lihat dulu nih informasi penerbangan. Flight kita ini dia guys, Singapore Airlines SQ939, jam 1 ke Singapura. Lapor tiket. Kita bawa banyak barang, 3 koper guys. 2 check-in, satunya di kabin. Berapa nih? 2 bawa tas. Perjalanan ini dimulai dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali, tanggal 28 Januari tahun 2026, sekitar pukul 11 siang. Suasana bandara hari ini terlihat cukup lenggang, nggak terlalu ramai. Cocok banget buat memulai perjalanan panjang ke Eropa. Sebelum masuk ke area check-in, seperti biasa kita pastiin dulu nih, paspor, tiket, dan semua barang bawaan kita aman dan lengkap. Karena perjalanan kali ini bukan perjalanan biasa, kita akan terbang jauh dari Bali menuju Kroasia. Kalau semua sudah siap, sekarang saatnya kita check-in dan memulai petualangan panjang ke Eropa. Tuh, bisa kalian lihat guys, counter check-innya banyak yang kosong, banyak yang sepi. Mungkin karena penerbangan siang ya. Ini counter check-in Singapore Airlines ada depan sana tuh guys. Nah, itu yang agak rame itu, nah kita akan check-in di sana nanti. Oke. Halo Ji. Di sini kita pamitan dulu sama Aji. Sampai jumpa bulan Maret. Ajiku belum bisa ikut guys, soalnya banyak kesibukan di Bali. Oke, sekarang kita akan check-in. Karena kemarin udah check-in online, sekarang kita tinggal taruh bagasi sama ambil boarding pass saja. Flight kali ini economy class ya guys. Ini biar cepat dan gak ngantri aja, kita diarahin baggage drop lewat counter business class. Di sini kita dikasih 3 boarding pass per orang. Jadi langsung dapat boarding pass sampai flight ke Zagreb. Artinya nanti di Singapura dan Munich kita tinggal pindah terminal dan gate aja. Oke. Ya. Nggak ada. Terima kasih. Yo, banyak kali dapat boarding pass guys, dapat 6 boarding pass. Kita ke imigrasi sekarang, kita akan paspor kontrol. Harusnya cepet sih ya, pakai auto gate. Oke, sampai jumpa di gate nanti. Oke guys, kita baru aja melewati paspor kontrol auto gate. Sekarang kita akan ke departure gate. Ya, ini kita skip aja ya guys. Ini kita skip aja ini. Udah sering kita lewat sini. Perjalanan kali ini lumayan panjang guys. Total sekitar 28 jam penerbangan. Perjalanan sampai ke Zagreb, Kroasia. Kita sekarang akan pergi ke gate 5. Kita nyampainya lumayan agak telat, jam 11 lebih. Karena macet di jalan. Untungnya nggak ketinggalan, untungnya nggak terlalu terlambat. Masih ada waktu. Adikku di belakang ini. Cuman berdua aja kita nih. Kedua kalinya kita trip berdua. Oke, ini kita melewati area duty free, tempat dimana orang-orang belanja biasanya. Tapi kali ini kita nggak belanja, kita fokus ke perjalanan aja. Sini lengkap ya, ada parfum, minuman, bir, coklat, souvenir, dan banyak hal lagi yang bisa dibeli. Tapi kita langsung aja ke gate. Cuman di sini adikku salfok, aku juga salfok sama ogoh-ogoh di sini guys. Kita lihat bentar nih, ada ogoh-ogoh di sini. Oke, saatnya kita ke gate 5. Gate 5, Brin, mana gate 5? Coba. Bener. Kok sama gak kepikiran? Lihat nih, 2 sampai 9, berarti ada 5 kan di tengahnya? Oh iya. Setelah melewati duty free, kita langsung jalan ke gate 5. Kita amanin dulu gate-nya, biar tahu. Setelah itu baru mungkin aku akan keliling-keliling sebentar, lihat pesawat apa aja yang lagi parkir. Ini kita gate 5 nih guys, tapi pesawatnya belum datang. Oke, kita sudah sampai di gate 5, tapi pesawatnya belum datang guys. Nah, ini yang di depan kita ini kita bisa lihat ada pesawat Singapore Airlines Airbus A350, flight number SQ937, tujuan ke Singapura. Nah, sekarang kita akan jalan ke ujung gate, ke gate 9, tempat di mana Airbus A380 Emirates parkir dulu. Coba kita lihat aja di ujung ini guys, ada apa. Tapi kayaknya nggak ada pesawat banyak. Soalnya sekarang ini jam 12 siang. Pesawat yang banyak itu jam 4 sore, jam setengah 4 sore itu baru
Banyak wide body di Bali, ada China, EVA Air, Cathay Pacific, Thai Airways. Kalau jam segini, sepi masih pesawatnya. Coba kita lihat aja ada apa. Ada Etihad nih depan. Depan kita ini ada pesawat Boeing 777. Biasanya Emirates A380 parkir di sana, tapi karena Emirates sementara waktu ini pakai Boeing 777, jadi dipakai sama Etihad gate-nya. Tuh dia Etihad nih banyak penumpang tuh guys. Penumpang baru disembark, baru keluar dari pesawat. Dari Abu Dhabi pesawatnya. Mantap. Di sana ada Jetstar sama Batik Air Malaysia parkir. Kita biasanya live plane spotting di sana tuh. Nggak kelihatan tapi di balik pohon itu lah pokoknya. Sovereign Hotel. Oke, kita sudah di gate guys. Ini kalian bisa lihat aku lagi megang 6 boarding pass ini. Jadi kita masing-masing megang 3 boarding pass. Dari Denpasar ke Singapura. Dari Singapura ke Munich. Dari Munich ke Zagreb. Jadi kita total dapat 6 boarding pass. Ini kalau tiketnya satu PNR atau satu itinerary, boarding passnya untuk penerbangan selanjutnya langsung kita dapatkan di bandara pertama sampai bandara tujuan. Jadi ntar koper-koper, bagasi semua juga akan langsung diantar sampai ke Zagreb. Nggak perlu check-in ulang lagi. Langsung kita tinggal pindah pesawat aja di bandara transfer. Begitu guys. Ini banyak banget. Nggak boleh hilang. Jangan sampai hilang. Oke guys, akhirnya pesawat kita Singapore Airlines Boeing 787 yang akan membawa kita ke Singapura sudah datang. Ini dia pesawatnya nih. Registrasinya 9 Victor Sierra Charlie Whiskey dari Singapura. Tipenya Boeing 787-10. Dia akan parkir di gate 5. Ini detik-detik pesawatnya berhenti dan stop. Mantap, sudah parkir pesawatnya. Pesawat kita sudah datang, kita tinggal nunggu waktu beberapa saat lagi sebelum boarding atau masuk ke pesawat. Lagi nunggu boarding aja nih guys. Jam 12.18, kita harusnya boarding jam 12.30. Berarti lagi 12 menitan boarding. Masih dengan HP-nya. Masih main lu? Udah jam nih, bentar lagi. Menang dia, MVP. 0329. There is no need to present your boarding pass at the aircraft door. Thank you for your cooperation. Kita boarding group nomor 4. Oke, ini kelihatannya sudah pada mulai boarding, udah pada ngantri. Kita boarding group nomor 4, tinggal nunggu aja panggilan. Oke guys, customer boarding group 4. Kita boarding group 4. Oke, mari kita boarding sekarang. Nah, kita customer boarding nomor 4, kita tinggal masuk aja. Di sini siapin paspor sama boarding pass untuk persiapan boarding. Boarding sekarang, nanti mau kasih paspor sama boarding passnya. Ini nggak tiket namanya? Itu boarding pass namanya. Nanti boarding passnya akan di-scan, lalu kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam pesawat. Oke bro, boarding sekarang. Oke, saatnya masuk ke pesawat. Di sini biasanya momen yang cukup menyenangkan guys saat kita jalan masuk ke pesawat lewat Garbarata ini. Nah, biasanya kalau pesawatnya ada AFA atau in-flight entertainment, kita bakalan dapat headset seperti ini untuk diambil. Halo, 74. ABC? H. Thank you. Welcome to Boeing 787-10 cabin. Oh, itu business class. Kita ekonomi dulu guys. Oke, welcome to seat nomor 75 H dan K. Kita duduk di paling belakang dalam pesawat ini guys. Aku sengaja pilih seat ini karena alasannya simpel banget. Baris ini cuma ada 2 kursi guys. Jadi rasanya lebih lega dan lebih private. Kita cuma berdua aja, jadi cocok banget duduk di sini. Selain itu, space kaki juga jauh lebih luas dibanding baris lain. Di sebelah kananku ini kosong guys. Jadi cukup leluasa. Kalau mau perjalanan jauh yang lebih nyaman, pilihan kursi kayak gini sangat worth it, apalagi untuk 2 orang. Nah, sekarang kita tinggal siap-siap. Sebentar lagi akan terbang meninggalkan Bali. Gak lama setelah duduk, kita langsung dikasih handuk hangat. Handuk hangat ini bukan cuma buat gaya, tapi emang ada fungsinya guys.
Biasanya dipakai untuk membersihkan tangan dan wajah, terutama sebelum makan atau setelah boarding. Selain itu, handuk hangat ini juga membantu badan jadi lebih rileks, apalagi setelah perjalanan dari luar bandara ke dalam pesawat. Detail kayak gini bikin perjalanan jadi lebih nyaman. Selain handuk hangat, di kursi ini juga tersedia bantal leher yang bisa di-adjust. Tinggal diatur aja cari posisi yang paling nyaman. Nah, di sebelah sini ada tombol, ada tombol lampu, tombol panggil pramugari, ada USB, ada colokan headset. Ini kita bawa headset sendiri guys, nanti tinggal dicolok aja di sini. Lalu ini tempat mejanya untuk makan nanti. Model lipat kayak gini ya, bagus sih guys. Terus ada tempat naruh gelas juga untuk naruh jus nanti. Nah, tinggal digantung di sana. Gitu. Terus ada TV, ada banyak pilihan film dan lain-lain. Pokoknya membuat kita tidak bosan selama terbang, banyak hiburan. Terus ini kita lihat penerbangan kita nih di sini nih. Denpasar ke Singapura. Nah, terus kalau ini nih tombol untuk ngatur kecerahan jendelanya guys. Jadi kalau di Boeing 787 itu bukan pakai penutup jendela ya, tapi di dim jendelanya kayak dibuat redup gitu. Tapi ini nggak sebebasnya kita atur. Nah, ini di belakang kursi kita ditempelin stiker gini guys. Ini artinya kita order special meal. Nah, kita emang order special meal, vegetarian lacto meal. Lanjut, safety video diputar, paduan keselamatan dalam pesawat ini. Tepat 15 bulan yang lalu kita di sini, tapi di depan kita guys. Kita di depan 74H. Tak lama kemudian akhirnya pesawat kita sudah mulai pushback dan kita akan mengarah ke runway 27 guys. Karena runway 27 yang lagi aktif pada saat itu. Didorong, kita tarik. Didorong kayak pushback truk. Wah, gede mesin. Setelah pushback selesai, kita langsung taksi ke runway 27. Ini bisa dilihat cuaca di sebelah selatan Bali, di Jimbaran, di GWK. Kayaknya hujan itu guys, nggak kelihatan GWK-nya. Tapi saat kita take off nggak ada hujan. Oke, kita sudah line up di November 1, runway 27. Sebentar lagi kita akan take off ke Singapura. Di belakang kita ini ada pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-800. Oke, clear for take off. Saatnya kita take off sekarang. Nah, ini cuacanya cukup mendung ini guys. Kita udah take off, cuacanya cukup mendung, nggak begitu kelihatan pulau Balinya. Seperti berkabut gitu. Goodbye Bali, see you bulan Maret. Ini telinga udah mulai agak sakit ini, kayak apa ya, tau lah rasanya kalau ada beda tekanan gitu, telinganya kayak ditekan gitu rasanya.
Pemandangan penerbangan kali ini rata-rata awan aja isinya guys. Jadi ini sepanjang perjalanan kita banyakan lihat awan aja. Nanti pemandangannya baru kelihatan pas landing di Singapura. Nah ini untuk ngedim jendelanya nggak berfungsi ya, karena masih take off dan landing biasanya nggak berfungsi. Nanti kalau udah cruising, udah terbang di ketinggian tertentu baru berfungsi dia guys. Sekarang ini nggak bisa didim karena baru take off. Nggak lama setelah take off kita sudah lihat pramugari mengantarkan makanan-makanan. Jadi kita langsung buka meja siap-siap untuk dihantarkan makanan. Udah mulai lapar juga nih. Nah ini kita colokin dulu guys headphone-nya. Kita mau nonton film. Nah ini kita colok. Recommended banget bawa headphone sendiri guys, lebih enak suaranya dan lebih nyaman digunakan. Nah kita pakai dulu. Pas banget makanan kita juga datang saat ini. Nah ini kita sambil makan sekarang. Mantap. Nah ini makanannya sejenis kayak kari kentang gitu, harusnya ada puding, mangga, ada roti sama butter sama air. Adekku nggak suka dia bagian kari kentang itu, dikasih aku dia makan rotinya aja. Ya biasa emang itu dia. Kita sambil nonton Lord of the Rings, gaskan. Nah akhirnya jendelanya mulai diredupin guys, dibuat tidak silau. Ini otomatis kayaknya, jadi semua jendela dibuat kayak gitu. Nanti bisa diatur lagi sendirinya lewat tombol yang tadi itu yang di bawah itu. Nah ini tombolnya nih guys, bisa digelapin lagi atau diterangin ntar. Nah ini tombol lampu yang tadi aku bilang ya, kalau dipencet nanti ada nyala lampu di atas nih untuk baca, biasanya lampu baca. Nah kayak gitu guys, kalau matiin tinggal pencet lagi. Begitu. Ini aku coba redupin maksimal guys. Jadi seperti ini kalau diredupin ya. Padahal di luar itu sebenarnya terang banget, silau banget. Tapi karena jendelanya bisa di setting, jadi kayak kelihatan malam di luar. Nah itu bisa lihat di sebelahnya kan terang tuh. Di bagian kita gelap. Buat kamu yang punya KrisFlyer account, bisa connect ke internet guys. Nah ini aku udah punya akun KrisFlyer, jadi tinggal connect aja ke internetnya, gratis. Mantap. Economy class pun bisa ya, nggak harus business class. Economy class juga bisa connect ke internet di Singapore Airlines. Yang penting udah punya akun KrisFlyer. Mantap. Tapi cuma untuk WhatsApp aja guys. Untuk WhatsApp aja ini. Aku coba nonton YouTube tuh nggak lancar ya. WhatsApp masih bisa, Instagram masih bisa. Kalau YouTube gini dia pelan. Oh. Nih TikTok masih bisa guys. Untuk sosmed lah ya. Kecuali YouTube, kayaknya terlalu berat untuk YouTube. Seperti itu guys. Ini adekku coba pakai main Mobile Legends, nggak bisa guys. Jangan dah coba main Mobile Legends pakai wifi KrisFlyer di pesawat ini. Ini namanya KrisWorld Wi-Fi Connected. Udah cukup banget nih, udah mantap banget bisa connect internet di pesawat. Pertama kali aku pakai internet di pesawat. Mantap Singapore Airlines. Pelan kali ya. Delay kali. Ini kita bentar lagi mau landing guys, jadi aku terangin lagi jendelanya karena kita akan bentar lagi mau descending to Singapore. Seperti biasa telinga mulai sakit nih, telinga kepala mulai agak pusing itu pas landing. Nah ini pemandangan descending. Kita akan bentar lagi landing di Singapore. Pemandangannya mulai terlihat awan pecah-pecah. Mari kita nikmatin pemandangan landing di Singapura. Kita sudah mulai mendekati Singapura. Dari jendela pesawat langsung kelihatan pemandangan yang khas, yaitu laut dipenuhi dengan kapal. Singapura memang salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Kapal-kapal ini antre menunggu masuk pelabuhan, ada yang juga baru keluar dari pelabuhan, ada kapal kargo, tanker, sampai kapal logistik. Pemandangan ini selalu jadi tanda kalau kita sudah dekat dengan Changi Airport. Sebentar lagi kita akan mendarat di Singapura.
Dan akhirnya kita mendarat di Singapura. Pesawat touchdown di Changi, Singapura menandai berakhirnya penerbangan pertama kita dari Bali. Di luar jendela sudah terlihat rapi khas Changi, ada runway, taxiway, dan terminalnya. Sekarang kita akan punya waktu sekitar 8 jam transfer pesawat di sini sebelum melanjutkan penerbangan berikutnya ke Eropa. Welcome to Singapore. Pesawat kita akhirnya tiba di Singapura pada pukul setengah 4 sore waktu setempat dan parkir di Terminal 3. Sebelum keluar dari pesawat, mari kita review toilet di dalam pesawatnya guys. Lavatory. Ya, overall ini lavatorinya bersih, standar, tidak ada masalah, semuanya aman. Sekarang mari kita keluar dari pesawat dan masuk ke area bandara. Kita yang paling terakhir keluar karena kita duduk paling belakang guys. Ini udah pada keluar semua penumpangnya. Thank you Singapore Airlines for the service. Sampai jumpa di penerbangan selanjutnya. Bye. Thank you. Alright. Selamat sore. Kita sudah sampai di Bandar Internasional Changi Airport, Singapura. Penerbangan tadi kurang lebih 2,5 jam. Cuacanya agak berawan. Sekarang kita di terminal berapa nih? Singapore Airlines Airbus A380 depan tuh guys. Oh, terminal 3 nih. Ya, intinya kita sekarang di terminal 3. Sekarang mumpung di terminal 3, kita explore terminal 3 dulu guys. Mau makan sebenarnya dulu nih. Makan dulu. Ada security check dulu guys. Oke, security check dulu sebelum masuk bandara. Oke guys, kita sudah sampai, udah keluar dari security check. Baru tahu nih aku di terminal 3 kalau habis landing itu ada security check dulu. Dulu di terminal 2 nggak ada soalnya. Sekarang kita ada waktu 8 jam di sini guys. Ngapain enaknya 8 jam nih? Oke, security check sudah kelar. Sekarang kita akan pergi cari tempat makan dulu deh. Ada power cycle guys. Emang unik Singapura nih. Ada aja ide guys. Nanti makin kencang Makin cepet ngecasnya ya. Nggak tahu juga. Ini nanti aja nggak usah dilihat ini guys, layar nih. Soalnya kita masih lama lagi 8 jam. Mending kita ke tengah terminal ya. Ini kan di ujung kita nih. A20 ini kita di ujung ini guys, di ujung gate terminal 3 nih. Kita ke tengah dulu nih. Ke bagian tengah terminal 3. Ini lumayan panjang jalannya. Lihat nih terminal 3 nih, panjang kali. Ini ada mesin gini. Mesin cleaning, robot cleaning di sini. Nah, itu guys. Robot cleaning. Sekarang kita kemana ya? Ya, kita ke tengah dulu nih. Kita ke daerah inti terminal 3, mau makan dulu guys, lapar. Kita makan dulu. Habis makan baru kita explore lagi. Ya. Biar nggak berat bawaan. Mulai. Taruh. Nah, ini baru mantap ini guys. Awas, jatuh, ini ada laptopnya nih, sampai jatuh. Nah, ini kita lagi jalan ke tengah terminal 3 ke tempat bagian tempat makan, restoran, dan lain-lain. Kita mau santai dulu sejenak sebelum lanjut lagi explore bandara Singapura. Jam segini masih sepi di sini guys. Biasanya ntar malam baru banyak flight malam, biasanya di terminal 3 rame banget. Ada Singapore Airlines Airbus A380 di sana. Itu dia guys, SQ Airbus A380 di sebelah sana, terminal 3. Kita lihat A380 dulu guys. Ini di terminal 3 nih. Ada yang tahu ini kemana tujuannya? SQ Airbus A380. Mantap. Mau kemana kira-kira? Ke London kah? Ke London Heathrow kah ini pesawatnya? Gagah kali. Mau naik pesawat segede ini, bro? Mau. Gue cara bacanya. Baca Coffee 1910. Itulah yang mau beli kopi. Ini kita melewati banyak toko-toko duty free. Ada Rolex, ada Furla, Longchamp, kosmetik, parfum. Ini kalau ke atas kemana ya? Ke lounge kayaknya. Oh ya, lounge. Kita nggak bisa ke lounge. Belum mampu ke lounge. Inti terminal 3.
Salah satu ciri khas Terminal 3 itu atap-atap kayak gini nih guys. Tuh. Atap plafonnya kayak gitu. Baru kayaknya kemarin kesini pas solo trip ke Singapura. Kita nggak ada ke Doha guys. Kita nggak ada ke Doha. Biasanya pulang dari Zagreb ke Doha. Wow, tuh lihat tuh. Beuh, rame ya. Nggak rame sih. Besar maksudnya, luas. Setelah jalan kaki selama beberapa menit, akhirnya kita sampai di bagian tengah Terminal 3. Di sini kita mau santai dulu sambil makan camilan. Terminal ini dikenal dengan desainnya yang luas, terang, dan penuh cahaya alami. Buat yang belum tahu, atap Terminal 3 ini dirancang khusus supaya cahaya matahari bisa masuk tapi panasnya tetap minimal. Makanya walaupun besar dan ramai, terminal ini tetap terasa nyaman dan gak sumpek. Changi sendiri sering dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia, dan salah satu alasannya ya pengalaman transit yang senyaman ini. Dulu aku tidur di sini guys. Berapa tuh? Pas solo trip tidur di sini aku dulu. Nunggu pagi. Sekarang kita nyantai lagi di sini. Nah, ini bisa ngecas dan lain-lain. Sambal pesawat. Ada SQ E350. Tapi untung-untungan juga dapat sofanya. Kadang penuh, kadang ada yang kosong. Nyari yang kosong udah agak susah. Ada kolam ikan. Ini ada butterfly garden. Kalau ngeliat kupu-kupu, adekku dia lihat kupu-kupu nggak mau dia. Ya udah, nah, dia lihat kupu-kupu. Wih, kalau kena nih patah langsung. Di atas ini ada butterfly garden, free movie sama hotel di atas ini. Kita ke atas. Nggak bisa bawa troli ke atas ya. Lumayan banyak bawaan kita nih sekarang. Flight kita belum kelihatan ya. Oh, ini Terminal 3 ya? Bukan. Flight kita kayak Terminal 2. Tuh ada movie theater sana tuh guys. Kalau mau nonton film. Ah, si air lu. Si air lu, Brin. Si air lu, Brin. Hah? Mau minum? Oh, ditekan dulu sana guys, kanannya. Oh, gitu caranya ternyata. Yang kanannya tekan dulu baru minum. Ingat ya, itu tempat minum air guys, bukan cuci tangan. Jangan dipakai cuci tangan airnya. Untuk minum aja tuh airnya. Kita lihat apakah ada vegetable di 7-Eleven. Nah, kira kita sampai di 7-Eleven, kita mutusin buat belanja di sini aja guys. Kita mutusin buat beli mie, beli minuman dan beberapa keripik. Jadi kita belanja di 7-Eleven untuk menghemat uang juga karena di sini nggak begitu mahal dibanding belanja di restoran. Berapa nih harganya? Yo, 30 ribuan. Sama nggak kayak di Bali harganya, beda ya? Mana vegetable nih? Kok nggak ada vegetable? Wah, udah nggak ada lagi guys. Dulu ada soalnya. Weh, kurang beruntung. Udah habis kayaknya vegetable-nya. Beli mie di sini. Pasti nggak ada mie. Berapa harganya? Memang. Jangan dah. 50 ribu bro. Minumannya ini apa aja minumannya? Jus jeruk. Dulu kita beli dulu ini guys. Mau beli ini lagi? Hah? Mau beli ini lagi? Yang lain lah. Kita beli ini dulu pas transit di sini. Ada yang mau gantungan kunci? Berapa harganya nih? Singapura. Keren sih. Apa tuh? Apa nih guys? Ada yang tahu kan? Baca deh. No. Udah lah, beli ini aja lah. Ini Yakult Jumbo namanya nih. Segini harganya 40 ribuan. Ini ada apa nih? Ice cups. Beli nih. Pilih nih rasanya yang mana? Masa beli es aja? Ini esnya, ini Sprite-nya. Bisa tak campur berarti itu, Brin? Guys, kita lagi di Terminal 3. Tadi belanja di 7-Eleven, total ini habis berapa nih? Ini 1, ini 2, ini 1, sama itu 1. Total sekitar 16 Singapura dolar. Berapa itu? Nggak tahu dah. 200 ribu mungkin ya, kira-kira. Ya. Santai dulu kita di sini. Nanti rencananya mau ke Terminal 2 habis ini. Masih sore nih guys. Masih sore. Masih banyak ada waktu. Anak. Boleh dikit. Kita coba
$3 40 ribuan berarti satu. Worth it nggak menurut lo? Transit panjang, waktunya si tenaga, makan mie, camilan, dan santai sebentar sebelum melanjutkan perjalanan jauh. Momen kecil di tengah transit, aku dan adikku menikmati waktu tanpa buru-buru. Perjalanan masih sangat panjang, tapi sekarang kita nikmatin dulu jedanya. Habis ini kita bakalan pergi ke Terminal 1, lalu ke Jewel, sightseeing sebentar di sana, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan pergi ke Terminal 2 dan ke Munich, Jerman. Oke, lanjut guys. Ini adalah tempat nonton bioskop gratis di Terminal 3, movie theater. Oh, Inside Out 2. Inside Out 2. Kartun. Buat yang suka nonton film, boleh banget di sini nonton dulu kalau transitnya lama. Banyak ada film di sini, guys. Biasanya film-film yang baru ada di sini. Kita lagi di bioskop. Movie theater. Ini gratis, nggak perlu bayar kalau mau nonton. Ini filmnya yang kita lihat nih. Filmnya apa aja nih? Frozen 2, The Fall Guy, Jurassic World, Inside Out 2, The White Robot, Transformer 1 nih. Sama jadwalnya. Gratis ini guys. Tinggal masuk aja. Ini kok adikku masuk dia loh. Ini sebenarnya aku nggak ada niat nonton guys, cuma nih adikku malah masuk dia nih. Wah, kita coba cari dulu deh. Malah nonton dia. Pengen nonton. Oke, sekarang kita mau ke Jewel guys. Sebelum gelap banget. Kita mau ke Jewel Changi Airport. Kita akan ke Jewel lewat Terminal 1. Jadi sekarang kita ke Terminal 1. Dari Terminal 1 ke Jewel. Dari Jewel kita akan ke Terminal 2. Setelah itu kita akan nyantai di Terminal 2 sebelum berangkat ke Munich. Oke, mari kita pergi ke Terminal 1 lalu kita akan ke Jewel guys. Kenapa ke Terminal 1? Karena Terminal 1 sama Jewel itu bersebelahan. Jadi kita tinggal hop langsung jalan dikit sampai ke Jewel dari Terminal 1. Dari Terminal 3 ke Terminal 1 kita akan naik Skytrain guys, biar cepat. Oke, ini Terminal 3 nih. Terminal yang cukup luas. Dan kita nggak akan balik lagi ke sini, kita langsung aja ke Terminal 2 nanti. Masih ingat sama Jewelnya? Kayak terjun tuh, masih ingat? Udah kesana sekarang kita naik Skytrain ke Terminal 1. Dari Terminal 1 biar ke Jewelnya deket, soalnya Terminal 1 sama Jewel itu kayak seberangan. Terminal 1, rame ya. Pas banget keretanya datang. Sama-sama. Nah, ini depan kita ini Jewel guys. Kalau kalian mau naik Skytrain lewatin Jewel itu dari Terminal 2 ke Terminal 3 atau sebaliknya. Kalau dari Terminal 3 ke Terminal 1 atau 2 ke 1 itu nggak kelihatan Jewel dari dalam. Alright, welcome to Terminal 1. Di sini maskapai-maskapai ke Australia, ada Qantas, ada Emirates, ini semua beroperasi di sini. Ada Scoot juga di sini guys. Terminal yang cukup besar ya, Terminal 1. Alright everybody, welcome to Terminal 1. Ini biasanya flight ke Eropa juga banyak di sini. Ayo kita keluar imigrasi, Brin. Kita keluar imigrasi sekarang. Oke, kita akan melewati imigrasi sekarang, Brin. Nih, semoga lancar ya. Keluar imigrasi ya. Oh, sepi kali kok. Emang nggak ada orang gimana nih? Oke, sampai jumpa di Jewel guys. Kita mau nyebrang imigrasi dulu, mau keluar. Sepi kali, nggak ada orang. Ya, nggak apa-apa. Sampai jumpa di Jewel. Yo, kita baru aja keluar dari imigrasi Terminal 1. Way out. Ah, itu Jewel tuh guys, depan tuh. Kita ke sana. Dulu aku nitip koper sini, tak tinggal semalam. Nah, ini dia keluar dari Terminal 1, langsung ada pelang ke Jewel, tinggal lurus aja guys. Jewel.
Mobil kayak mobil mainan. Ini mobil apa nih guys? Ada yang tahu nggak? Keren juga ya, mobil balap. And welcome to Joel. Akhirnya kita sampai di Joel guys. Ini jujur aja setiap kita transfer atau transit di Singapura pasti kita akan mampir ke Joel karena memang di sini suasananya sangat mantap ya, sangat fresh, sangat menyejukkan dan menarik sekali. Mantap, nggak pernah bosan di sini. Mau berenang ke sini? Kalau jatuh gimana nih ya? Kalau masuk lubang itu gimana ya? Nggak tahu. Udah agak gelap ini kita di Joel ini. Udah jam 6:30. Dulu sama adekku jam segini juga ke Joel. Yuk kita naik yuk. Kita naik ke atas dulu guys. Biar mantep Joelnya. Ayo kita naik ke atas guys. Biasanya di atas lebih mantap view-nya kalau dari atas. Di sini dah. Oke, mantap. Nah, ini memang mantap sekali ya. Udah mulai ada cahaya di air terjunnya. Sekarang nih, yo guys, kita di Joel di lantai 4 nih bro. Mau cobain wahana tuh, seru kali kayaknya tuh. Kira-kira bayar berapa ya? Anjay. Asik, aku mau satu mana? Coba nih tanya dulu harganya berapa. Wahana itu guys. Oh ini masuk di sini. Di bawah berapa mau bang? Yo, ternyata di atas itu ada kayak ginian guys. Ada kayak ginian di atas nih ternyata nih. Wah, lumayan kesini loh. 3 kali ke Joel belum pernah kesini. Wah anjay. Ini di lantai 4 kalau lantai 5 kayak. Tingginya. Yuk. Kita lanjut jalan lagi guys. Keren ya Joel ya. Mantap. Alright. Kita mau ke wahana itu guys. Kanopi apa namanya? Lupa lagi. Kita cek dulu berapa harganya. Pakai spot terasi. Hah? Enak di bawah. Bawa apa ini? Bawa Singapura guys. What is this? Oke, ini ceritanya kita lagi di lantai 5 Joel. Kita mau nyobain walking net guys. Lapar lagi? Oh ini tiket apa nih? Jujur aja agak bingung ini nyari counter tiketnya. Oh, ini lurus lagi. Iya apa nih? Apa nih? Tiket apa nih? Ini kan wahana ya? Oh saya? Coba pencet. Wah. Pencet. Ya. Ini kita nyobain untuk beli tiket lewat mesin ini. Cuman ini untuk beli bundle lewat sini guys. Kita nggak mau bundle, kita mau satu-satu aja. Tapi jujur aja mending kalau kalian mau main wahana sini beli yang bundle guys. Jauh lebih murah jadinya. Bundle 1. Standar. Jangan dah. Mahal kok hal ini 500.000. Cancel. Sorry bro. Belum kaya aku bro. 500.000 ternyata guys. Akhirnya cuma $10 atau berapa media wahana ya. Wahana 1. Miss. Labirin. Ini kan labirin. Nggak bisa masuk, bayar. Di sini kita tuh niatnya mau main yang the bouncing net guys. Cuman aku nggak tahu ternyata ada the walking net sama bouncing net. Aku kira sama semua. Jadinya kita beli yang walking net. Jadi kita beli guys. Aku udah beli tiketnya nih. Kamu udah kaya ya? Berapa nih? $18 per orang berapa itu, tuh? aku udah kaya gitu. 200.000 per orang guys. 200.000 per orang. 200? Iya. Mending ku top up FF tuh. Iya, mau minta. Ya udahlah. Oke, gas aja ya. Enggak dibeliin. Mending top up FF gak tuh? Ya udahlah, kita cobain aja nih guys. Pertama kali kita nyobain wahana di sini. Ini kasih tiketnya, Brin. Pegang kamera.
Kasih ke orang tuh ya. Halo. One second ticket, please. Two of you. Ya, Thank you. Enjoy visit. thank you. Oke, Pakai satu dong nggak boleh? habiskan uang rupiah di Jewel. Berapa tuh total? $36 tuh berapa ya? Ya, nggak usah dihitung lah. Yang penting kita enjoy. Tadi cari uang lagi ya. Sekarang jam setengah 8 ya? Wah, jam 9 dah tutup tuh tempatnya. Ini tempatnya tutup jam 9 guys. Jadi setelah jam 9 kita langsung akan ke gate. Ke Terminal 2 kayaknya. Oh, ini pertama kali aku kesini. Keren tempatnya guys, mantap. Di atas ini ada banyak wahana sebenarnya guys. Cuman aku saranin ambil yang bandel aja, jauh lebih murah jadinya. Jadi kalian bisa nyobain banyak wahana sekaligus. Widih. Keren loh. Ini puncak jawalnya nih. Ini udah puncak jualnya nih. Yang bilang bayar tuh, duluan lah sana munculnya. Bayar. Tadi ini kita bayar. Ini kita bayar kita. Udah. Oh ini boleh ya tuh. Boleh ya? Mantap. VIP nih bos. VIP nih bos. Ini dari atas ini juga kita bisa dapat spot yang cukup menarik guys dari ketinggian. Tuh, kelihatan tuh jualnya. Mantap. Ini kalau ke atas ini harus bayar ya, nggak bisa langsung masuk. Wih, nah ini yang mengiklan-mengiklan ini ternyata serot-serotan guys. Wih, oh nih bro. Wow, what is this? Wow. Apa ini bro? Bang, berapa kilo ya? Tahu? Oh, serot-serotan. Iya. Ya itu serot-serotan yang lumayan menarik ya, mengkilat kali. Nah pokoknya next time kalau kesini lagi kita harus beli yang bandel biar bisa nyobain semua wahananya, baru puas. Oke. Kita ke ini guys. Walking net. Walking net. Jalan ya, nggak boleh saya loncat. Ada dua ternyata no. Ada yang bouncing net, ada yang walking net. Walking net nih. Nggak tahu, tadi bilangin. Nggak apa-apa sih, boleh kayaknya, boleh. Nggak boleh. Walking net cuma bisa jalan. Boleh kayaknya, boleh kayaknya masuk yang bouncing net. Nggak boleh. Semoga yang bouncing net. Tapi aku inget yang walking net loh tadi loh. Iya, memang yang walking net tadi guys. Saya kira sama aja. Ada dua ternyata. Oh, gini Brin. Ini bouncing net nih. Jadi ada dua ya guys, ada bouncing net sama walking net. Nah itu beda tiketnya tuh, dua wahana yang berbeda. Jadi nggak bisa pakai tiket walking net untuk masuk bouncing net atau sebaliknya. Ini aku sebenarnya salah beli tapi ya udahlah. Ini walking net, ini lah kita. Wah, ini lebih seru nih. Seru nih, siap. Wih, nggak guys, coba aja lihat nanti. Ya tapi seru sih walking net, tapi feelingku lebih seru bouncing net. Tapi ya udahlah. Let's go, mari kita cobain wahana walking net di Jewel. Halo. Oh iya. Guys, akhirnya kita jalan juga nih, weh. Main jaring-jaring. Wih, damn bro, this is scary bro. Nah, Bin, bawah kita apa nih? Wow, guys, ini kalau jatuh mati dah. Sedikit informasi, kalau kalian mau main wahana di sini, barang-barangnya harus disimpan, nggak boleh dibawa. Jadi ada locker nanti ditaruh di situ. Setelah itu nih mainnya nggak dibatasin ya, bebas mau selama apapun. Cuman sekali keluar nggak boleh masuk lagi. Wow, damn bro. Wah, ini dia guys, the walking net ini kayak gini nih. Kita cuma boleh jalan, nggak boleh lompat-lompat. Kita jalan di atas mallnya nih, di atas Jewel. Ya kurang lebih seperti ini wahana walking net guys. Kita kayak jalan di atas mallnya gitu. Asik juga sih, lumayan. Ini saranku kalian lama-lamain aja di sini. Kita kesalahan nih, kita cepet-cepet malahan. Jalan apa lompat? Pelan. Ini dia guys, suasana jalan di atas. Setelah selesai main-main di walking net, kita lanjut jalan. Ini jam 8 ada pertunjukan gini guys di Jewel, sekitar jam 8 malam di Jewel. Bagus banget. Lanjut kita turun ke bawah, ini adalah Mugiwara Store. Di lantai 3 kalau nggak salah ini guys.
Kita lagi di toko gini guys, toko One Piece. Semua hal-hal yang berhubungan dengan One Piece ada di sini. Skateboard pun ada tuh. Skateboard, baju, pakaian, souvenir, boneka, sampai ini pun ada nih. Lokasinya di Jewel Changi. Ada chopper. Ini mantap nih, miniatur. Yo, look at that, bro. Keren. Ya, ini lokasinya di lantai berapa nih? Lantai 4 guys, di lantai 4. Ini namanya nih, Mugiwara Store. Beli blank box ya? Apa tuh? Dari box kan? Apa? Community message board. Wih, jago yang gambarnya loh. Harusnya mau gambar juga di sini, Brin. Itu gambarnya. Boleh ya? Ya. Nggak tahu gimana gambarnya. Oke. Cukup segitu aja. Jalan-jalan di Jewel. Mari kita masuk lagi ke airport, ke Terminal 2. Kita ke gate sekarang guys. Udah malam ini, udah bentar lagi jam 11. Pesawat kita jam 11.30 apa 40 gitu. Better kita ke gate biar santai. Bahaya no. Bahaya kesini minta pengen belanja aja. Ya kan? Belum apa-apa nih. Baru transit ini guys. Baru transfer ini di Singapura, udah mau ngabisin uang. Oke bro, welcome to Terminal 1. Kita sudah sampai di Terminal 1. Kita habis ini akan naik Skytrain lagi ke Terminal 2. Mau lihat air-airnya dulu. Guys, ini Terminal 1 ini guys. Welcome to Terminal 1. Nah ini aku ngeliatin ini loh, air-air ini loh. Kan air-air. Tetesan. Keren. Yo, look at that. Ini dia salah satu ikon Changi Airport, yaitu Kinetic Rain namanya guys, yang ada di Terminal 1. Instalasi ini terdiri dari ribuan bola aluminium yang bergerak naik turun membentuk pola seperti hujan. Gerakannya pelan dan sinkron, bikin suasana terminal terasa tenang dan futuristik. Kinetic Rain ini bukan cuma hiasan, tapi juga simbol pergerakan, cocok banget dengan bandara yang gak pernah berhenti. Transit di Changi emang selalu punya hal menarik untuk dilihat guys. Enak dilihatnya, satisfying. Aja dah aturannya. Ada alat mesin. Wih. Asli nih keren banget guys. Aku ngelihatnya kayak terpukau gitu. Satisfying banget ngelihatnya. Pergerakannya sangat stabil, mulus, dan sinkron semua. Membentuk pola yang enak untuk dilihat. Keren cuy. Bisa formasi itu. Di Terminal 1 ini tempatnya maskapai Qantas, Turkish, Scoot di sini juga, China Southern di sini juga. Ini kita mau ke Terminal 2 nih guys. Karena pesawat kita kayaknya selanjutnya Terminal 2 deh. Jadi kita ke Terminal 2. Terminal 1 ini Scoot, Finnair, Air France, British Airways, Singapore Airlines juga ada. Kita ke Terminal 2 sekarang. Lufthansa, Skytrain to Terminal 2. Oh, Emirates juga Terminal 1, ya benar. Emirates Terminal 1 juga. Oke, mari kita pergi ke Terminal 2 naik Skytrain. Nanti kita akan masuk lagi lewat Terminal 2. Nah, kita cek di sini guys. Cek dulu nih. Biar nggak salah, mending kita cek dulu. Terminal berapa nih pesawatnya? Mana dia? Munich. Tuh kan bener, Terminal 2 bener. Ya, Terminal 2 bener. Ini ya. Munich. LH769 jam 23.45. Oke, kita ke Terminal 2. Kita ke Terminal 2, jadi Terminal 3 udah, Terminal 1 udah. Sekarang Terminal 3. Terminal 4 nggak pernah. Terminal 1 udah, Terminal 2 sekarang, Terminal 3 udah, Jewel udah, Terminal 4 aja belum pernah kita datangin guys. Mungkin suatu saat nanti ya. Oke, welcome to Terminal 2. Terminal terakhir untuk malam ini. Kita akan stay di sini sampai penerbangan ke Munich, gate-nya dibuka.
Ini dia Terminal 2, tempat di mana penerbangan selanjutnya Lufthansa Airbus A350 ke Munich akan terbang. Kita cari gate dulu nih. Di mana gate kita? Oke, brother. Mari kita cari mana flight kita. Munich, mana Munich? Oh, itu dia. Terminal 2. Oh iya ya, belum gini ya. Entry box juga. Belum imigrasi, apa? Kita harus ke departure hall. Baru inget kita masih di luar area transit. Kita lagi bukan di airside, kita di public di luar bandara. Kita harus masuk dulu ke bandara, harus paspor kontrol dulu. Kita naik dulu berarti. Yes. Kita habiskan waktu lagi 3 jam di Terminal 2 aja, biar santai, biar nggak buru-buru, biar relax. Ngecil dulu, mau ngecas. Oke. Lantai 3, Terminal 2. Ini di lantai atas ya. Check-in-nya di lantai bawah sebenarnya. Anjay, game room nggak tuh? Cepat main game guys. Departure, lurus. Ya, di bawah ternyata. Oh, ini yang keren nih, Bren. Yes, ketemu juga akhirnya. Coba yuk. Digambarin mukamu ntar. Digambarin mukamu ntar. Ya. Jadi mukamu ntar. Coba penasaran coba. Jadi muka, ntar jadi muka. Let's go. Ini dari dulu tak cari-cari nih, gak ketemu, akhirnya ketemu juga. Wah, seru nih guys. Kita coba ntar. Tuh kan jadi muka ntar. Ini namanya Flappix guys, ada di Terminal 2 Changi Airport. Flappix ini adalah spot foto interaktif yang terinspirasi dari papan informasi penerbangan jadul. Kita bisa foto di sini dan gambarnya akan muncul dari ribuan panel kecil yang bergerak. Unik, simple, dan seru banget buat ngisi waktu transit di bandara. Cuman ini kadang-kadang kita harus ngantri guys, dan kadang-kadang ngantrinya itu lama banget. Kayak ini contoh, kita udah hampir 15 menitan nunggu giliran biar bisa dapat foto di sini. Udah berapa jam nunggu nih? Oke, akhirnya dapat nyoba ya. Mukamu siap-siap kan? Select a scene atau take a picture? Kita take a portrait. Lihat kameranya. Deketin, maju. Serem kali. Yes. Anjay. Kita lihat hasilnya. Caranya cukup mudah ya, kita tinggal liatin aja foto kita, atau kalian bisa milih juga scene yang mau ditampilin. Di sini kita coba pakai foto dan kita coba pakai wajah adikku di sini. Gampang banget, nanti tinggal nunggu akan dibentuk sesuai dengan wajah yang kita foto. Selain itu ini gratis ya, nggak dipungut biaya apapun. Kita tinggal datang aja, terus ambil foto dan nanti dibuatin deh. Menarik banget ini guys, aku penasaran nih gimana hasilnya nih. Mari kita lihat hasilnya, apakah mirip atau enggak. Mirip nggak kira-kira nih? Kira-kira mirip nggak nih? Apa? Mirip nggak tuh kira-kira? Mirip-miripin aja. Mirip nggak? Mirip nggak? Mantap. Sana diam kau foto. Gimana guys, mirip apa enggak itu? Kita coba lagi ya, lagi sekali. Apa ada? Sayap tuh bagus nggak? Atau tuh Gardens by the Bay itu kok? Naik boleh juga. Mau ngambil gambar lagi? Yang ganteng deh. Oke, kita coba lagi sekali guys. Ini kita tinggal sesuaiin aja wajahnya, kita taruh di kotak ini. Nah, nanti dia foto sendiri. Cekrek. Nah, sekarang kita tinggal tunggu hasilnya gimana. Kak Uno. Yes. Kamera ini kok ganteng ya? Kamera api jelek ya? Beda kameranya. Ini kayak kaca no? Oh, langsung guys, kayak gitu ntar gambar bentuknya. Oke, mari kita tunggu lagi hasilnya gimana guys. Penasaran banget nih hasilnya. Sebenarnya dia nggak mirip kalau dilihat dari dekat, tapi dari jauh lebih mirip kelihatannya. Gitu guys, dari jauh mirip, dari dekat nggak begitu mirip.
Mirip nggak tuh? Enggak. Iya, lumayan mirip ya guys dari jauh. Oke, udah. Oke, akhirnya kesampaian juga tadi nyobain. Setelah nunggu lumayan lama, nggak sampai berjam-jam sih, cuma beberapa menit dulu. Ini kita di Terminal 2 guys. Oke, saatnya kita masuk ke area bandara. Sekarang kita tinggal perlu nunjukin aja boarding pass yang kita punya tadi. Setelah itu akan diizinkan masuk. Welcome to Terminal 2. Keren juga ya Terminal 2 ya. Mantap Terminal 2 nih guys. Welcome to Terminal 2. Kita akan terbang dengan Lufthansa ke Munich, Jerman. Dari terminal ini. Penerbangan yang panjang, 13 jam. Tidur dah tuh di pesawat tuh. Tidur dah di pesawat 13 jam. Sana dia baru masuk. Itu nanti kita masuk ke sana guys. Itu imigrasi paspor kontrol di sana. Kita mau ke air terjun itu dulu, yang lumayan terkenal. Ya, ini kalau mau check in bisa lewat sini guys. Check in, baggage drop sama check in. Malaysia sama Singapore Airlines. Di Terminal 2 ini di departure hall-nya ada seperti layar besar gitu guys, nampilin air terjun. Wah, menarik banget nih. Mari kita lihat dari dekat. Wow, mantap. Look at that bro. Keren. Keren. Ini dia The Wonderfall, air terjun digital yang ada di Terminal 2 Changi Airport. Salah satu tempat ikonik yang wajib dikunjungi di Terminal 2 Changi. Yo, let's go. Kita saatnya masuk dulu ya. Kita lewatin paspor kontrol, departure. Sampai jumpa nanti dalam Terminal 2 guys. Kita lanjut lagi di dalam Terminal 2. Ini aku masuk dulu nih. Scan paspor dulu, imigrasi dulu. Oke, kita udah di Terminal 2. Kita langsung isi air aja di Terminal 2 nih. Mana botolnya? Oke, welcome to Terminal 2. Tadi tinggal scan paspor sama boarding pass, langsung diizinkan masuk. Kita refill air dulu guys. Kita dari Bali botol kosong aja. Ini tinggal taruh. Oh, udah deh keisi airnya. Nah, udah gampang banget ya, tinggal taruh di sana terus airnya bakalan keisi sendiri dan ini gratis, nggak bayar. Oke, mantap. Tinggal refill aja guys, bawa botol kosong bisa refill. Nah sekarang kita mau langsung aja ke gate dah. Capek. Pertama kali dulu nyampe di Singapura kesini dah. Ini namanya Enchanted Garden, taman indoor yang ada di Terminal 2 Changi Airport. Ini tanaman asli ya, dipadukan dengan efek cahaya dan suara. Cocok nih buat spot foto. Pas solo trip ke Singapura tuh pertama kali di sini dah diem, nyantai bentar. Yo, welcome to Dreamscape. Masih ingat Dreamscape? Nih lurus nih. Nah nyampe kita di gate-nya. Di sini diam dulu. Mantap bro. Ini Dreamscape. Oh gelap kali ya? Nah ini namanya Dreamscape guys. Mirip seperti taman indoor yang tadi, cuman ini di atap ini di plafonnya ada layar gitu. Layar digital yang menyesuaikan dengan keadaan di luar. Keren banget. Oke, udah jam berapa nih? 9. Ya udah mendekati jam gini, udah jam 9. Lagi 2,5 jam pesawat kita. Lagi 2,5 jam kita akan take off ke Munich. Saatnya kita ke gate sekarang. Nih, bisa dicek. Munich, mana Munich? Nah ini guys, 2345 Munich. F41 Munich. Oke, sudah muncul ya informasi gate-nya di mana. Kita di gate 41 Lufthansa tujuan ke Munich. Sekarang kita langsung aja menuju ke gate 41. Kroasia yuk. Wih, jauhnya. Lumayan panjang ini jalannya guys. Wih, udah ramai apa nih? Kuala Lumpur. Ini yang mau ke Kuala Lumpur, ke kiri. Ramai juga yang mau ke Kuala Lumpur. Indigo ke India. Kuala Lumpur.
Kita mau ke Munich. Oh, ini dia gate-nya, Brin. Ini dia. Belum buka. Ini dia gate kita, guys. Lufthansa ke Munich. Ini dia belum buka gate-nya nih. Nanti jam berapa tuh? Masih lama ntar bukanya. Oke, duduk dulu berarti di sana. Kita duduk dulu ntar. Kita diem di sini dulu. Cas. Dalam semuanya. Sekarang jam 10:30 di Singapura. Dan kita bentar lagi akan masuk ke gate. Ini udah buka gate-nya. Di gate 41 udah buka. Kita sekarang akan berangkat. Yuk. Kita siap-siap dulu nih. Kita masuk ke gate sekarang. Mari kita berangkat. Gate-nya sudah dibuka. Oke guys, sudah jam 11 kurang. Ini gate F41 sudah dibuka. Kita saatnya akan masuk sekarang. Dan sebelum masuk biasanya ada security check. Nah, ini yang ngantri panjang. Ini security check guys. Jadi kita masuk security check dulu. Setelah itu baru masuk ke gate. Sekarang jam 22.39. 22.39 kita masuk ke gate. Mana pesawatnya? Oh, itu pesawatnya. Mantap. Lufthansa Airbus A350. Udah kelihatan pesawatnya, guys. Ini ada security check di sini, guys. Gak bisa rekam, ntar habis security check lanjut lagi. Kita ketemu lagi di dalam gate nanti. Di sebelah sana. Sebelah sana ntar. Yuk, kita sudah dalam gate. Tadi banyak kali ditanyain sama tugas di ya kayaknya imigrasi dah tuh mata yang masih stempel di boarding pass sebelum masuk. Kita dikerumunin orang Jerman guys, orang Jerman, orang Eropa, dikit banget ada orang Asia sini. Sebelum masuk ke gate penerbangan menuju Eropa dari Singapura, ada satu pemeriksaan tambahan. Di sini boarding pass kita akan dicek dan distempel oleh petugas. Petugas ini bukan imigrasi Singapura, tapi petugas dokumen cek atau travel document officer. Tugas mereka memastikan penumpang sudah memenuhi syarat masuk negara tujuan, seperti visa, paspor, dan dokumen perjalanan lainnya. Makanya sering ditanya soal visa, tujuan akhir, dan lama tinggal. Kalau dokumen belum lengkap, penumpang bisa ditolak naik pesawat karena tanggung jawabnya itu ada di maskapai. Setelah boarding pass distempel, baru kita boleh lanjut ke gate dan boarding. Untungnya semuanya aman ya, karena kita juga pakai paspor Kroasia, jadi semuanya aman. Oke kawan-kawan, sudah saatnya kita boarding sekarang. Kita akan masuk ke pesawat dan meninggalkan Singapura dalam beberapa waktu lagi. Ini aku udah mulai ganti pakai sweater karena udah mulai dingin guys. Lufthansa. Pesawat yang akan mengantarkan kita ke Munich malam ini adalah pesawat Lufthansa Airbus A350 900. Oh, kalau dalam gininya. Di sini aku pastiin lagi semua barang-barang kita, dokumen semua udah kita bawa semua biar nggak ada yang ketinggalan. Karena ini perjalanan sangat jauh guys, pastikan semuanya aman dan tidak ada yang ketinggalan. Udah semuanya. Tapi Oke guys, kita sudah dalam pesawat sekarang. Ini rata-rata isinya orang Jerman dan orang Eropa lainnya. Sayangnya kita nggak dapat window seat guys. Kita duduk di tengah dan di aisle. Di sebelah kiriku tuh ada orang lain, orang Jerman kayaknya. Sayang banget nggak dapat window seat, cuman ya nggak masalah dah. Soalnya penerbangannya malam guys. Kita terbang malam, landing juga masih gelap. Jadi nggak apa-apa lah kita nggak dapat di window seat. Ini dia penerbangan kita malam ini guys. Dari Singapura terbang ke barat sampai ke Munich. Total 13 jam penerbangan. Nah ini safety video pesawatnya guys, dalam bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Di penerbangan yang panjang ini kita dapat selimut sama bantal untuk tidur nanti malam. Terus ini ada safety card A350 900. Dan untuk space kakinya ya oke lah, cukup lah. Terus ini untuk tray table-nya kayak gini guys. Tempat gelas, tempat naruh makanan kayak gitu ntar. Beda sama Singapore Airlines tadi. Salah satu hal yang aku suka di Airbus A350 itu ada in-flight camera guys. Kita bisa lihat bagaimana kondisi di luar pesawat dari dalam. Nah ini adikku lagi main bola dia tapi ditinggal. Dan kita bentar lagi akan pushback
siap-siap berangkat take off ke Munich. Kita bisa lihat kamera nih, kamera dari luar. Mantap. Oke, ini kita pushback guys, lagi pushback. Habis itu ini ada suara starting engine nih, coba denger nih guys. Beuh. Nah, itu suara starting engine dari Airbus A350. Setelah starting engine, kita lanjut taxi ke runway. Ini lagi taxi, lampunya udah nyala semua ya, taxi light dan lain-lain. Terus ini ada yang udah tidur ini guys, mungkin saking capeknya, saking ngantuknya. Banyak penumpang yang udah tidur duluan pas lagi taxi. Tapi emang jujur penerbangan kali ini ngantuk guys, cukup melelahkan, emang cocok untuk tidur. Oke kawan-kawan, kita sudah line up sekarang di runway. Kita akan bersiap-siap take off menuju ke Munich. Selamat mendengarkan suara raungan engine A350 saat take off guys. Ini kita take off sekarang ya. Oke Singapore, sampai jumpa di lain waktu. Oke, kita sudah cruising sekarang guys. Kita sudah selesai take off dan sudah mengudara. Adekku udah tidur. Terus ini nggak lama setelah take off kita dikasih air sama snack sebelum dikasih makanan berat nanti. Makan malam. Nah ini ada turbulensi di atas Kuala Lumpur kalau nggak salah nih guys. Ada sedikit turbulensi di atas Kuala Lumpur di malam hari. Sekitar 1 jam setelah take off, akhirnya makan malam dilayani. Ini aku pesan vegetarian lacto meal. Adekku udah tidur jadi aku yang makan makanannya dia cuma makan rotinya aja. Menunya ini apa ya? Kurang familiar aku guys. Sejenis nasi kuning sama asparagus. Ini dia lavatorynya, tempat yang aku kunjungin sampai 4 kali dalam penerbangan ini guys. Jujur aja terbang selama 13 jam ini kerasa banget guys. Kayak nggak nyampe-nyampe rasanya. Ini aku selalu pantengin map karena aku suka banget lihat di mana posisi pesawatnya. Dan perjalanan yang sangat panjang ini rata-rata banyak yang tidur. Ada beberapa yang nonton film. Kalau aku sih milih tidur aja guys. Setelah tidur selama beberapa jam, akhirnya bangun-bangun kita sudah berada di atas laut hitam ya kalau nggak salah nih, di atas Yunani guys, deket-deket Yunani, Ankara, mendekati Serbia dan Bosnia. Kita sudah diberikan breakfast, sarapan pagi. Adekku masih tidur, kita ambil sarapannya dia karena dia nggak suka juga sarapannya. 1 jam lagi kita akan landing di Munich. Kita siap-siap mau landing. Adekku udah bangun, semua penumpang sudah rata-rata udah bangun karena kita siap-siap akan landing. Tapi kondisi di luar masih gelap guys, dan kata pilotnya akan ada salju di Munich nanti.
Oke, setelah kurang lebih hampir 13 jam penerbangan, saatnya kita approaching, descending, dan landing di Munich, Jerman. Alright, welcome to Munich, Jerman. Ini bersalju kondisinya di sini, guys. Kita bisa lihat di luar pesawat ini banyak banget saljunya, mantap. Ini pertama kalinya kita lihat salju secara langsung, dan tentu saja kita sangat senang sekali, walaupun dingin banget di luar. Oke, sebelum kita keluar dari pesawat, mari kita cockpit visit sebentar, guys. Yes, the gear is a little bit different and it's a bit longer. So only 2 pilots for this flight. Three. Three Yeah, the pilots. captain is in the back. Oke. Dinginnya. Rin. Guys, welcome to Munich, Germany. Salju, guys. Yo. Lihat tuh, salju tuh guys di luar, guys. Tadi kita cockpit visit mana sih? Aku ramen. Tadi kita cockpit visit tadi di Airbus A350. Mantap gimana, Bren? Mantap, Bren? Mantap. Dingin kali. Oke, kita pakai jaket nih, guys. Udah mulai dingin soalnya. Oke, kita lanjut sekarang ke gate selanjutnya, guys. Karena kita masih ada satu flight lagi sampai Zagreb. Di sini kita akan melewati passport control. Nah, kita passport control dulu sekarang. Karena kita akan memasuki Schengen area. Jadi nanti di Kroasia nggak ada scan paspor, nggak ada cek paspor lagi, nggak ada imigrasi. Imigrasinya langsung di sini, di Munich, di Jerman. Di dalam bandara ini hangat banget, guys. Hangat. Di luar aja dingin. Di sini ada heater, pokoknya hangat lah. Suhu bandaranya nggak dingin, hangat. Di luar itu baru dingin. Nah, ini dia paspor kontrol. Oke, ketemu lagi nanti setelah paspor kontrol, guys. Nih, kita lewatin paspor kontrol dulu. Let's go. Welcome to Europe, Schengen. Oke, kita sekarang sudah masuki ke Schengen area karena Kroasia itu masuk Uni Eropa. Inilah, beruntung kita punya paspor Kroasia. Gampang banget masuk ke Europe. Kita bisa lewatin jalur Europe. Oke guys, sudah muncul akhirnya gate-nya. Tujuan Zagreb itu gate K16. Mana, Bren? Sini, Bren. Itu udah kelihatan. Itu dia. Oke. Tadi kameraku penuh memorinya. Pindahin file bentar sambil nunggu info gate-nya muncul. Sekarang udah muncul di K16. Nah, ini dia. Udah nyampe kita, guys. Sudah depan mata ini. Sekarang kita tinggal nyantai nunggu gate-nya dibuka, nunggu boarding. Sip, kita santai dulu di sini. Santai dulu, nunggu gate-nya buka. Nih guys, K16 tujuan Zagreb. Ini dia. Oke, kita sudah tahu gate-nya di K16. Sekarang kita tinggal nunggu aja penerbangan ke Zagreb. K16 to Zagreb. Gate open jam 8 kurang lah baru buka nih. Di depan kita adalah Lufthansa Airbus A319. Pesawat ini akan mengantarkan kita dari Munich ke Zagreb. Oke, saatnya kita boarding, guys. Penerbangan terakhir, penerbangan final dari Munich ke Zagreb. Kita tinggal scan paspor, terus nanti bisa masuk ke pesawat. Asli nih guys, dinginnya mulai kerasa nih di Garbarata nih, dinginnya mulai masuk.
Dingin bro. Wih bro, 380 bro. 380 Lufthansa. 380 Lufthansa. Dinginnya nggak dingin Win, aku pakai kaos gitu aja. Wih, kuat dingin ternyata dia. Yo, let's go, kita ke Zagreb. Yo, salju di luar guys. Salju, ada Lufthansa 380 pushback. Di penerbangan kali ini kita dapat seat di nomor 10 dan untungnya dapat di window seat guys, jadi kita bisa lihat pemandangan di luar. Apalagi kita akan melewati Alpen, pegunungan Alps. Ini cakep banget reviewnya guys. Seat nomor 10 ini di emergency exit ya, jadi kita dapat space kaki yang cukup luas, legroom yang cukup luas. Dan beginilah pemandangannya di luar jendela. Jendelanya ketutupan salju guys, jadi kadang-kadang ini autofokusnya main-main dia. Tebal banget saljunya di luar. Dan beginilah kabin dari Airbus A319. Mirip seperti A320, cuman lebih pendek pesawatnya. Di flight ini kita diberikan coklat guys, satu orang dapat satu coklat dari Lufthansa. Wah mantep. Enak ini coklatnya jujur, coklat Jerman itu tidak diragukan, mantap. Thank you Lufthansa for the chocolate. Gak lama kemudian kita pushback dan mulai taksi ke runway. Bisa dilihat pemandangan di luar sungguh putih abu gitu guys. Pemandangan salju, dingin, kabut, dan banyak pesawat Lufthansa di sini. Munich ini salah satu bandara hub terbesar di Jerman setelah Frankfurt. Ini kalian lihat Lufthansa 350 depan itu? Nah itu Lufthansa 350 yang mengantarkan kita tadi dari Singapura ke Munich. Itu dia pesawatnya guys. Nah, karena pesawat kita ini ketutupan salju, banyak banget saljunya menumpuk baik di badan pesawat maupun di sayap. Makanya ada yang namanya de-icing, de-ice. Ini proses di mana pesawatnya akan disemprot cairan khusus untuk menghilangkan salju dan membuatnya anti salju gitu loh. Ini disemprot gini guys cairannya. Nah, dari sayap pesawat, badan pesawat, semua akan disemprot cairan agar tidak ketutupan salju dan bisa terbang dengan aman. Soalnya salju itu bikin pesawatnya berat guys kalau ditumpuk. Oke, setelah proses de-icing selesai, kita langsung line up ke runway dan saatnya kita take off dan terbang menuju ke Zagreb. Bisa dilihat pemandangannya di luar, tidak terlihat apa-apa guys, hanya kabut dan salju. Oke, mari kita enjoy pemandangan take off ini. Goodbye Munich! Sampai jumpa lagi di lain waktu, saatnya kita terbang ke Zagreb. Beberapa menit setelah take off, akhirnya kita melewati kabut tebal dan kita berada di atas awan. Nah, mulai dari momen inilah pemandangan yang indah mulai terlihat guys. Ditunggu aja nih, bentar lagi kita akan melewati Austrian Alps, pemandangan gunung es yang sangat indah.
Nah, itu dia udah terlihat guys. Austrian Alps, gunung-gunung Alpen sudah mulai terlihat dari atas pesawat. Ini karena lagi winter, semua gunung tertutup salju guys. Cakep banget dari atas ini. Pemandangan yang sangat-sangat memanjakan mata. Gak lama setelah take off, kita diberikan aqua. Penerbangan ini sangat singkat guys, kita baru terbang 30 menit, 40 menit sudah mulai descending. Karena memang dari Munich ke Zagreb itu penerbangannya pakai A320 atau A319 cuma memakan waktu sekitar 1 jam aja. Jadi penerbangan yang sangat singkat, tapi sangat indah pemandangannya. Berbeda dengan Munich yang sangat bersalju, di Zagreb ini saljunya udah mulai meleleh ya, cuman bagian-bagian bukit aja yang masih ada saljunya. Sedangkan di bagian tengah kota, saljunya udah banyak yang mencair guys. Oke, saatnya kita landing di Zagreb sekarang. Ini nggak ada pemandangan apapun karena benar-benar tertutup kabut semua guys. Kita tiba-tiba akan touchdown gitu aja. Mari kita lihat. Itu dia guys, sudah touchdown. Welcome to Zagreb, Kroasia. Benar-benar tertutup kabut, visibility-nya rendah banget. Hebat pilotnya, mantap. Kita akhirnya landing di Zagreb kurang lebih jam setengah 11 guys, karena tadi di icingnya lumayan lama prosesnya. Welcome to Zagreb. Akhirnya berapa jam tuh? Udah 28 jam. Kira nyampe juga di sana. Mendung kali guys. Sekarang kita tinggal langsung ambil bagasi karena udah nggak ada lagi imigrasi. Sudah tadi di Munich imigrasinya. Kita sudah memasuki wilayah Schengen, Kroasia, Zagreb. Sekarang tinggal ambil bagasi dan langsung keluar. Yo, welcome to Zagreb, Kroasia. Sudah ambil koper. Saatnya ketemu dengan nomor. Mana sih? Selamat datang ke Bandara Franjo Tuđman, Zagreb. Bandara ini tidak begitu besar ya, jadi kita tinggal jalan aja lagi dikit, langsung sudah sampai di luar. Kelihatannya bandaranya lagi ada renovasi nih di pintu keluar. Nah, ini kita abis ini akan naik ke atas guys, karena disuruh naik ke atas, nanti akan dijemput naik mobil di atas. Mari kita pergi ke atas sekarang. Kita akan pergi ke atas naik eskalator. Dan kita akan merasakan bagaimana dinginnya Zagreb di luar. Oke, kita udah keluar. Tadi kena cek. Tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah. Sekarang suruh naik ke atas nih. Tadi koper kita dicek guys, tapi nggak ada masalah apa-apa. Oke, welcome to Zagreb. Naik ke atas sekarang. Udah siap nih, dingin nih sekarang nih. Sedingin apakah? Sedingin apakah? Oh, nggak begitu dingin. Nggak begitu dingin ya? Nggak begitu dingin. Dingin sih, tapi nggak begitu dingin. Not so cold, not so cold. Foggy Croatia, foggy Zagreb. Enak dinginnya, enak, sejuk. Berapa suhunya nih kira-kira? Oke, kita naik dulu ke atas, Lin. Ke atas, Lin. Welcome to Zagreb, Kroasia. Nggak begitu dingin. Berapa suhunya nih?
Dingin Ben? Dingin Ben? Dingin nggak? Kayak enak ya? Ini bandaranya guys, namanya Franjo Tuchman. Dingin lah, nanya lagi nak. Oh dingin katanya, tak kira nggak dingin. Bercanda, ya aja. Oh enak lah, enak, seger. Cuacanya berkabut hari ini. Jadi bergul. Kayak di Borgol. Ini koper kita ada 3. Ini lagi nunggu dijemput ini guys, soalnya di sini tuh biar nggak bayar parkir, dijemput di sini nanti. Cas langsung. Lagi nunggu mobilnya datang nih. Wah, akhirnya setelah 28 jam perjalanan. Oke, nanti videonya lanjut lagi di GoPro nih guys. Aku udah siapin GoPro nih. Ya, ini baterainya udah mau habis soalnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini guys. Aku rasa Sama-sama. sampai sini aja perjalanannya ya. Oke, sampai jumpa. Thank you for watching. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Can you see me? Oke. Kemarin. Siapa tuh? Oh. Apa sih? Logo. Hah? Ini kan? Oh. Dan begitulah perjalanan kita. Sekarang kita lagi OTW pergi ke apartemen. Kita akan tinggal selama 1 bulan di apartemen di Zagreb. Dan kita dijemput oleh mama sama paman. Ini paman kita guys, dipanggilnya Uyo. Uyo artinya paman. Itu dia. Kita akan diantar sampai ke apartemen di kota Zagreb. Selama perjalanan sangat berkabut. Nah itu bisa kelihatan tuh guys, kabutnya tebal banget. Oke, sudah sampai. Terima kasih Uyo sudah mengantarkan kita sampai ke apartemen. Sekarang kita akan masuk ke apartemen dan ini ternyata apartemennya lumayan tinggi di lantai 3 guys. Kita akan naik lift ke lantai 3. Dan letaknya di pusat kota, jadi kemana-mana gampang. Mantap sekali. Ini unik banget liftnya nih guys. Tumben aku naik lift tua gitu, tapi mantap sih.
Hello, Hello, my name is Davor. my name is Kes. This was my boss before. Oh, Yes, I yes, worked before I'm here. Now this apartment is he give to his nephew. yeah, to manage and everything. I was Finally, after hampir 28 jam penerbangan, 2 kali transit dan penerbangan panjang, kami resmi sampai di Zagreb, Kroasia. Perjalanan ini capek banget, tapi semuanya worth it, apalagi bisa sampai dengan aman dan lancar. Semoga video ini bisa kasih gambaran nyata tentang perjalanan panjang dari Asia ke Eropa, khususnya buat kalian yang baru pertama kali atau lagi merencanakan trip serupa. Kalau kalian suka perjalanan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan share ke teman kalian yang suka traveling atau aviasi.